Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ila Putriani dengan NIM 19231070. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya, yaitu yang berjudul Pengembangan Modul IPA pada Materi Suhu dan Perubahannya, yang terintegrasi Kemampuan Berpikir Kritis kelas 7 SMP atau MTS, yang diampu oleh Bapak Dr. Febrianto, MPD, Program Studi Pendidikan IPA. Baiklah, pendahuluan dari proposal ini yaitu yang dilatar belakangi oleh pendidikan yang merupakan suatu kebutuhan membentuk satu karakter bangsa yang seiring dengan perkembangan zaman yang sangat pesat, pendidikan memegang peranan sangat penting dan sangat fundamental untuk meningkatkan kualitas hidup, dan pendidikan terus berkembang di era globalisasi dan kebutuhan masyarakat sangat antusias terhadap pendidikan yang aktif, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu dilatar belakangi oleh kurikulum 2013, yang mana pada kurikulum 2013 pendidikan dituntut agar siswa dapat menerapkan pembelajaran yang lebih aktif. Selanjutnya, ini bertujuan agar kegiatan belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Dari sumber belajar, dari buku cetak dan buku elektronik, sehingga buku ini diciptakan terintegrasi berpikir kritis dalam bentuk bahan ajar atau modul. Selanjutnya, yang melatar belakangi pembuatan proposal ini yaitu yang pertama, masih minimnya penggunaan bahan pembelajaran di sekolah, yaitu sekolah yang saya teliti masih menggunakan bahan ajar berupa LKS dan buku paket. Guru masih kurang menggunakan bahan ajar yang berbentuk modul, serta minimnya ketersediaan bahan ajar sebagai penunjang pembelajaran. Upaya yang dapat dilakukan yaitu menggunakan bahan ajar pendekatan pembelajaran dengan terintegrasi kemampuan berpikir kritis, sehingga didapatkanlah solusi berupa pengembangan modul IPA SMP pada materi suhu dan perubahannya dengan terintegrasi kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, identifikasi masalahnya yaitu yang pertama, dalam proses pembelajaran guru masih menggunakan lembar kerja siswa atau LKS untuk melaksanakan suatu pembelajaran. Yang kedua, masih kurangnya bahan ajar IPA dengan terintegrasi kemampuan berpikir kritis. Batasan masalah, yang pertama, materi yang terkait dengan penelitian ini pada kelas 7 semester 1 pada topik suhu dan perubahannya dengan KD 3.4 dan 4.4. Yang kedua, melalui langkah pengembangan modul IPA, terintegrasi kemampuan berpikir kritis bertujuan agar menumbuhkan karakter yang berpikir tingkat tinggi pada siswa dengan model pengembangan EDI yang dilakukan sampai tahap development. Selanjutnya, rumusan masalahnya adalah apakah modul IPA pada SMP materi suhu dan perubahannya terintegrasi kemampuan berpikir kritis tergolong valid dan praktis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menghasilkan modul IPA SMP pada materi suhu dan perubahannya terintegrasi kemampuan berpikir kritis yang valid dan praktis. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti sendiri dapat menjadikan suatu pengalaman untuk menjadi seorang guru yang bisa inovatif demi perkembangan yang ada di sekeliling sekolah.
Yang kedua, bagi guru menjadi salah satu modul yang sesuai dengan ketentuan kurikulum 2013 dan juga membentuk guru agar bisa berinovasi dengan menggunakan modul ini. Yang ketiga, bagi siswa, bagi peserta didik mendapatkan pengalaman belajar serta mendapatkan pembelajaran yang menarik. Yang keempat, bagi sekolah, dari hasil penelitian ini, sekolah diharapkan mampu memberikan pengaruh atau perbaikan serta kontribusi pada modul IPA SMP yang terintegrasi kemampuan berpikir kritis serta sesuai dengan kurikulum 2013. Selanjutnya, kajian teori. Adapun kajian teori pada penelitian kali ini adalah yang pertama yaitu hakikat pendidikan. Hakikat pendidikan itu sendiri merupakan sebuah aspek dalam satu sumber daya manusia karena tidak dapat dipungkiri lagi bahwa seluruh manusia memerlukan pendidikan. Karena pendidikan mampu meningkatkan perkembangan zaman dan juga meningkatkan kualitas hidup manusia. Selanjutnya, bahan ajar. Bahan ajar sendiri adalah bahan atau alat yang digunakan atau dikembangkan dalam pembelajaran yang bisa menunjang kegiatan pembelajaran di sekolah. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan pada suatu bahan ajar yang disusun secara sistematik dan terperinci. Yang selanjutnya adalah materi yang diambil adalah materi tentang suhu dan perubahannya, yaitu pada KD 3.4 dan 4.4. Penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan ini sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Selanjutnya, pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar dengan model EDI, analisis, development, design, implementation, and evaluation. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan kemampuan berpikir kritis, yaitu berpikir tingkat tinggi. Di mana kemampuan berpikir kritis ini dapat diartikan sebagai suatu keahlian atau kecakapan dalam melaksanakan proses berpikir kritis yang bertujuan dilakukan secara sadar maupun spontan karena hasil belajar maupun dari latihan. Menurut Ennis tahun 1985, berpikir kritis merupakan berpikir reflektif yang terfokus pada pola pengambilan keputusan tentang keyakinan dan apa yang dilakukan. Selanjutnya yaitu penelitian yang ke-8. Pertama dilakukan oleh Juk Wei-Yun dan Nelson pada 2013, yaitu tentang impact of critical on performance in mathematics among senior secondary school student in Lagos State. Yang kedua dilakukan oleh Setiawati Rifkiana dan kawan-kawan pada tahun 2013, yaitu tentang analisis kemampuan berpikir kritis siswa kelas 7 dengan pembelajaran model 4C ditinjau dari gaya kognitif siswa. Yang ketiga dilakukan oleh Scriven and Powell pada tahun 2019 tentang defining critical thinking. Yang selanjutnya dilakukan oleh Hooks and Lavery tahun 2014 tentang critical thinking. Dan dilakukan juga oleh Farming dan kawan-kawan pada tahun 2012, yaitu tentang pengembangan modul mata kuliah strategi pembelajaran IPA berbasis hasil penelitian pembelajaran. Kajian pustaka. Adapun masalah atau kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada penelitian ini yaitu pertama, masih jarangnya guru menggunakan bahan ajar dalam bentuk modul. Yang kedua, bahan ajar yang digunakan belum menggunakan pendekatan yang khusus. Yang ketiga, belum tersedianya modul IPA pada materi suhu dan perubahannya yang terintegrasi kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, perlu dilakukan yaitu
pengembangan modul pada materi suhu dan perubahannya dengan terintegrasi kemampuan berpikir kritis. Dan dilakukanlah pembuatan dan penerapan modul IPA materi suhu dan perubahannya dengan kemampuan berpikir kritis yang valid dan praktis dengan menggunakan model ADI. Selanjutnya dilakukan uji validitas yang kemudian juga dilanjutkan dengan uji praktikalitas. Dan dihasilkanlah modul IPA pada materi suhu dan perubahannya terintegrasi kemampuan berpikir kritis. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan atau research and development atau sering dikenal dengan R&D. Objek penelitiannya adalah yang pertama objek kelas siswa kelas 7. Lokasi di SMP Negeri 1 Kota Kampar Hulu, Kecamatan Kota Kampar Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Nah, metode penelitian digunakan yaitu EDI, yang pertama analisis kebutuhan, analisis peserta didik, analisis materi, analisis tujuan pembelajaran, dan tugas. Selanjutnya dilakukanlah pemilihan format judul dan dilakukan merancang dan membuat modul pada proses desain. Selanjutnya dilakukan uji validator dan direvisi sehingga menghasilkan hasil yang valid. Kemudian dilakukan uji praktikalitas, setelah direvisi menghasilkanlah produk yang praktis. Selanjutnya dihasilkanlah modul IPA SMP pada materi suhu dan perubahannya yang terintegrasi kemampuan berpikir kritis yang valid dan praktis. Instrumen penelitian yaitu menggunakan angket validitas, yaitu angket respon guru IPA serta angket respon peserta didik. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis validitas dan praktikalitas modul IPA terintegrasi kemampuan berpikir kritis. Nilai validitas dan praktikalitas diukur dengan rumus formula Kappa-Cohen dengan cara K sama dengan P0/1 dikurang PE. Kemudian dihasilkanlah formula Kappa-Cohen. Seperti yang terlihat, yaitu dengan mengukur skor validitas SS dengan poin 4, setuju dengan poin 3, TS dengan poin 2, dan STS dengan poin 1, dengan menggunakan interval 0,81 sampai 1 kategori sangat tinggi, 0,61 sampai 0,80 kategori tinggi, 0,41 sampai 0,60 kategori sedang, 0,21 sampai 0,40 kategori rendah, 0,00 sampai 0,21 kategori sangat rendah, dan kecil dari sama dengan 00 sama dengan tidak valid. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai proposal kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.